Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Ediansah. Seperti video-video sebelumnya, di sini saya telah membuka catatan saya ketika saya belajar, ketika saya kuliah, ketika saya membaca buku dan yang lain-lainnya. Nah, ini ada sebuah catatan saya tentang ilmu pengetahuan pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, ini dulu pernah saya catat. Dan ini ada sedikit yang sekiranya saya catat bermanfaat untuk saya pribadi. Dan saya akan memberikan kepada teman-teman dan semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Langsung saja. Tentang ilmu pengetahuan Ibnu Khaldun. Nah, di sini dia membahas bahwasanya ilmu pengetahuan ini adalah alami dalam peradaban manusia. Artinya seperti ini. Nah, artinya itu yang di bab seperti yang di titik-titik ini nih. Artinya bahwasannya manusia ini adalah makhluk yang sama seperti makhluk alami yang lainnya, seperti hewan. Dari segi indera, manusia itu tidak jauh berbeda dengan hewan, bahkan sama. Contoh, manusia bisa melihat, hewan juga bisa melihat. Manusia bisa berjalan, hewan pun juga bisa berjalan. Manusia makan, hewan pun juga makan. Tetapi ada sebuah kemampuan lebih yang dimiliki oleh manusia, yaitu adalah kemampuan untuk berpikir. Karena dengan manusia berpikir, maka manusia itu akan memperoleh penghidupan dan kehidupan. Artinya, manusia yang berpikir, maka manusia itu akan bisa menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Nah, secara fitrahnya bahwasanya manusia ketika diturunkan di muka bumi ini, dia telah menjadi wakil Tuhan, atau bahasa Qur'annya adalah khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini untuk mengayomi, memperindah, memperbaiki keadaan di muka bumi ini. Dan juga dari proses berpikir inilah maka akan tumbuh yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Nah, artinya jika manusia itu berpikir, maka manusia itu akan mendapatkan sebuah pengetahuan, yang mana dari ilmu pengetahuan ini akan membuat akal menjadi bekerja dan menemukan sesuatu hal yang baru. Artinya sesuatu yang baru yang kita dapatkan di muka bumi ini bisa kita dapatkan dengan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan proses berpikir. Nah, ini adalah kemampuan lebih manusia dibandingkan dengan hewan. Maka dari itu, poin hikmahnya di pembahasan ini adalah jangan malas untuk mencari ilmu pengetahuan, jangan malas untuk berpikir, karena dengan berpikir mendapatkan ilmu pengetahuan, kita akan selalu mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ini di garis bawah ya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu adalah Ibnu Khaldun membagi terkait jenis ilmu pengetahuan. Di sini ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama adalah jenis ilmu hikmah atau falsafah. Nah, jenis ilmu hikmah atau falsafah ini adalah jenis ilmu yang didapatkan dengan proses berpikir, memahami sampai kepada tingkatan perenungan yang paling dalam. Nah, itu dinamakan dengan jenis ilmu hikmah atau falsafah. Merenungi setiap segala kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, berpikir ya kan, kenapa ini bisa seperti itu, ini bisa seperti ini. Nah, ini jenis ilmu hikmah atau falsafah, yang mana nanti ujungnya akan mendapatkan sebuah yang dinamakan kebijaksanaan. Dengan jenis ilmu hikmah atau falsafah, maka manusia akan menemukan sebuah kebijaksanaan. Nah, yang kedua, sumber ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah kitab suci Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu rasional. Jadi jenis ilmu pengetahuan yang ketiga adalah ilmu rasional, yang mana ilmu rasional ini dibantu dengan ilmu mantik atau ilmu logika dan juga ilmu hitung. Ilmu mantik, ilmu logika supaya manusia itu tidak celaka dalam berpikir, supaya manusia itu dapat mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang buruk, ataupun yang mana yang baik. Dengan ilmu logika, maka manusia itu tidak salah untuk memahami akan kalimat-kalimat yang dia dapat.
Nah, ini jenis ilmu pengetahuan yang saya dapat ketika saya membaca pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, yang terakhir yaitu adalah cara yang benar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, beliau pun juga memberikan sebuah metode atau cara-cara bagaimana sih cara yang benar ketika seorang guru itu memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada sang murid. Sederhananya seperti itu. Yang pertama adalah sedikit demi sedikit itu lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Artinya memberikan sebuah pengetahuan sedikit demi sedikit, ya kan, dibanding dengan langsung memberikan pengetahuan yang sangat banyak, itu ternyata lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih berfaedah sedikit demi sedikit. Itu karena jikalau sang murid diberikan langsung pemahaman yang sangat berat, pemahaman yang sangat banyak, maka sang murid tersebut dengan kemampuan akal yang kurang mampu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pemahaman secara utuh. Maka dari itu pengajaran yang baik dari Ibnu Khaldun yaitu adalah dengan mengajarkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, pengajar itu harus memahami kemampuan berpikir dari sang murid. Artinya kita yang selaku ingin menjadi seorang guru yang ingin memberikan sebuah pengetahuan atau pengajaran kepada orang-orang sekeliling kita, kita harus memahami terlebih dahulu kemampuan berpikir orang yang akan kita beri pengetahuan. Kalau lawan bicara kita atau orang yang kita berikan pengetahuan itu adalah anak kecil, maka kita selaku pengajar harus bisa memahami menggunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dapat dimengerti oleh sang murid. Yang ketiga yaitu adalah tidak mencampurkan pembahasan. Artinya ketika kita sedang membahas sebuah pokok permasalahan ilmu A, contohnya itu adalah ilmu mantik, maka jangan dicampur adukan dengan ilmu hitung, dengan ilmu sosiologi, ilmu fisika. Jangan. Lebih baik ya kan sampai tuntas terlebih dahulu satu ilmu, maka ketika sudah tuntas baru kita lanjut kepada ilmu yang selanjutnya, ilmu yang lainnya. Nah, ini sedikit catatan hasil saya dulu ketika kuliah dan ketika belajar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan apa yang saya catat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.